Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semuanya. Saya percaya di hari Natal ini ada damai dan sukacita yang baru melimpah buat kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kita, tundukkan kepala bersama. Bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Engkau sudah hadir, lahir ke dunia ini buat setiap kami semuanya di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah di momen hari Natal ini kami datang kepadamu. Kami rindu mempersembahkan hadiah kami yang terbaik, yaitu dari hidup kami, hati kami, pujian kami, sembah kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Datanglah Roh Kudus, lawat setiap umat-Mu. Kami percaya pagi hari ini ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Buka hati kita bagi Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Raja. Kami menyambut Engkau Tuhan, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Rajaku. Kau yang termulia Tuhan, yang termulia di bumi dan di surga. Mari angkat tangan kita bersama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari menyembah bersama, angkat tangan kita, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Engkau satu-satunya yang layak untuk kami sembah. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji pagi hari ini Tuhan. Raja di atas segala raja, Kau yang telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat-Mu. Kami sambut Engkau pagi hari ini Tuhan. Kinamasyata karala barala 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 barala. Mari mulai angkat suara kita sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyaralamu, kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau, ya Rajaku, ya Bapakku, ya Allahku, ya Tuhanku. Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak. Mari membawa masing-masing pribadi kepada Tuhan persembahan yang terbaik. Biarlah menjadi kado yang terindah bagi Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini pujian kami. Ini ucapan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kau yang layak ditinggikan,
Kau yang layak untuk kami sembah. Kami sambut Engkau, Raja di atas segala raja, penasehat ajaib. Namamu disebut Tuhan. Nama syata karala barala barala barala. Kau ditinggikan, Kau diagungkan, Yesus Tuhan. Nama syaralamu. Barala 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 barala. Nama syata karala barala barala barala. Nama syata karala barala barala. Nama syata karala barala. Biarlah namamu saja yang layak kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Tidak ada nama yang lain selain Yesus Kristus Tuhan kami. Penasehat ajaib. Biarlah Engkau terus bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi untuk Engkau. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panciku. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Katakan lagi Bapak Ibu saudaraku. Kau berkata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama. Katakan lagi, Kau bertahta. Kau bertahta atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panciku. Ku bersujud dan menyembah
janji-Mu. Kami bersujud Tuhan, oh, dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Boleh kita bagi berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat, oh, tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi. Sambil kita lambaikan tangan kita bersama-sama, iya, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Sekarang jemaat Tuhan sendiri sambil angkat tangan tinggi, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu. Kami bersujud, ya Tuhan, dan menyembah-Mu, Raja segala. Boleh satu kali lagi dengan segenap hati, ku tinggikan, oh Yesus, ku angkat, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Katakan Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Oh, Dia Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja yang kekal, Raja damai. Oh, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Dia adalah Masyikin, Dia adalah Masyandalabo. We worship You, we worship You, we worship You. Urabasyiki adalah Hina masyata karala barala 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 barala. Oh, rabata karala basyikiri arala barala barala barala. Hati kami sungguh terbuka bagi Engkau Tuhan, menyambut kelahiran-Mu, menyambut keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Bukan sebagai bayi, tetapi sebagai Raja, Raja damai, Raja yang kekal, Raja di atas segala raja. Hati kami terbuka bagi-Mu pagi hari ini. Oh, rabasyata karala barala barala. Bukalah kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, sembah Dia. Hina masyata karala barala barala. Hina masyata karala barala 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 masiki arala barala. Huria masyakarala masyanalamo. Hati kami menyambut-Mu, hati kami terbuka bagi-Mu. Dia lahir Rajaku, bagi juru selamatku, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku,
semua angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Melebihi kepala kita. Menjadi sebagai satu tanda bahwa kita mengagung-agungkan Tuhan pagi hari ini. Kita meninggikan Tuhan lebih dari apapun. Kita menyanjung Dia. Oh, kita memuliakan Dia. Raja di atas segala raja, Allah yang hidup. Diakah segalanya, kami tinggikan Engkau. Ini sembah, ini puji kami Tuhan. Biar mengagung-agungkan Engkau, biar menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta, Engkau ada di tengah-tengah kami. Namamu yang termulia, namamu yang terbesar, Engkau yang agung. Terpujilah namamu. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi pancimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja. Satu kali lagi, Bapak Ibu sendiri katakan, ku tinggikan. Ku tinggikan. Angkat tanganmu. Ku angkat. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Lebih lagi Bapak Ibu selaku, ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat hingga di pancimu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja. Oh segala, katakan Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Sorak-sorai haleluya, 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 haleluya. Engkau saja yang termulia Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, bertahta atas setiap pujian kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya Tuhan hadir, katakan sama-sama, amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus.
light. Hear the bells ring, hear the angels sing. Mari sambil kita bangkit berdiri dan lambaikan tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Ada kabar baik bagi kita semua. Dia lahir bagi kita. Tepuk tangan sama-sama. Cita bagi hari ini, lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Kita menyambut Raja di atas segala raja yang sudah lahir bagi kita semua. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Lagi sama-sama. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekarang jemaat sendiri semua. Singing glory, praise Boleh sambil tepuk tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Sambut dia. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Oh, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Praise the Lord. Tengok kanan kirimu. Oh, my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh, my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody. Praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Setiap kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu. Glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Hey, Singing glory, praise the Lord. boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi semua. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sungguh pagi hari ini tidak ada nama yang lain yang kita tinggikan selain nama Yesus. Sepakat katakan yes. Lebih lagi katakan yes. Yes.
Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang lahir dan menyelamatkan setiap kami. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Sama-sama kita nyanyikan, kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. kami tinggikan Engkau Raja segala raja. Haleluya. Lagi Bapak Ibu saudaraku, nyanyikan bersama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. Kami terima damai-Mu. Kita lambaikan tangan kita sama-sama. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Katakan bangsa-bangsa, Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus. kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja. Katakan kita surga bergema, lahir Raja mulia. sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Engkaulah Raja kami. Namamu disebut Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kami. Kami agungkan Engkau Tuhan. Namanya disebut Immanuel. Katakan Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel.
Immanuel. Mari angkat tangan kita katakan Immanuel, 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 Allah serta kita. Oh namanya disebut Engkau yang selalu menyertai kami apapun yang terjadi sekarang bahkan sampai selamanya. Berapa banyak kita yang percaya Bapak Ibu Saudaraku? Mari bersama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, sebut namanya Immanuel. Selamat Natal, Merry Christmas, Sentanjie Kuala. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya. Bener nih Immanuel. Allah beserta kita. Bapak Ibu yang saya kasihi. Ada sukacita ini hari? Free beat dulu ya. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas. Ayo kita ulang, ayo sama-sama ya. Sampai Bapak Ibu mendengar suara Anda sendiri, jadi enak dirinya kalau semua menggema ya, semua suara nyanyi ya, wah enak kok. Kalau sendiri gak enak ya. Mary's born
child. Jesus Christ was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the boy born Bible say, Mary's born child, Amen. Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Dari awal. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Everybody. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. That man will live forevermore because of Christmas Day. Sekali lagi. That man will live forevermore. Because of Christmas Day. Terima kasih. Terima kasih. Singers terima kasih. Bless you semuanya. Musik terima kasih. Haleluya. Ini hari kita nyanyikan lagu ini, kita gembira semua. Kisah yang lalu semua sudah hafal. Saya hanya mengulang sedikit saja. Pada waktu ini saya juga ambil kutipan tulisan orang, jadi tidak asli tulisan saya. Saya harus jujur, kalau kutipan orang ya kutipan orang. Jadi nanti jadi gak enak ya. Pada waktu Yusuf dan Maria mencari tempat penginapan, tidak ada satu orang pun yang mau memberi tempat. Ini hari atau judul tulisan ini adalah tok, tok, tok. Ketuk pintu, tok, tok, tok. Tapi gak ada yang mau bukain. Ini hari tahun 2023. Kembali walaupun tidak pintu rumah kita yang diketuk. Tapi ini hari yang diketuk pintu hati kita. Kita semua pasti mengakui percaya Yesus. Dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Saya percaya jawaban kita ini sama. Persoalannya adalah, betulkah? Atau sampai berapa persenkah kita mengizinkan Yesus masuk dalam pintu hati kita? Itu kembali kepada kita masing-masing. Saya hanya berharap kalau dia sudah mengetuk pintu kita, jangan kita keraskan hati. Jangan kita pakai alasan. Jangan apapun juga. Karena dia mengetuk pintu hati kita. Karena dia sangat amat sangat, saya ulang, amat sangat mencintai kita. Setiap menjelang Natal, saya mohon maaf. Karena usia saya yang sudah masuk 81, baru selesai 80-nya. Ya Bapak Ibu mau mengatakan saya baper atau cengeng atau apa ya terserah aja lah. Saya nggak akan ambil hati. Tapi saya suka bertanya, Tuhan saya sampai nggak ya Natal? Saya tahu kok umur tangan Tuhan, saya ngerti kok.
Tapi pertanyaan itu selalu setiap tahun mengulang dan mengulang dalam diri saya. Karena secara manusia, saya ingin terus melayani. Saya ingin berbuat lebih baik dari sebelumnya ketika saya begitu rusaknya dulu. Saya ingin berubah. Saya ingin membuang semua kedagingan saya, keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sementara kadang-kadang jujur muncul lagi. Sehingga berita Natal bisa menyenangkan, juga bisa menyedihkan, dan bahkan juga ada yang tidak mau terima. Contohnya 2000 tahun yang lalu, orang Farisi tidak terima, saudara. Sekarang pun tidak sedikit orang yang mungkin ya, saya tidak menghakimi, tapi mungkin juga menerima atau tidak menerima, bahkan andai kata menerima juga tidak 100%. Kecuali jemaat dingin dan pada pagi hari ini. Amennya Siti. Terima kasih. Karena yang dia datang, dia bukan hanya ketok pintu atau minta masuk dan lain sebagainya. No. Not only that. Bukan hanya segitu saja. Mari nak, slide-nya nak, terima kasih. Iya, itu sudah. Do you still trust me when it seems your dreams have failed? Masihkah engkau percaya padaku ketika mimpimu sepertinya kelihatannya gagal? Masihkah dia Immanuel? Berapa Natal telah kita lalui masing-masing? Saya rasa minimal juga 5, ada yang 20 mungkin. Kalau saya sesuai dengan umur ya udah lebih lah. Tapi namanya manusia ada aja persoalan. Padahal yang dia datang ini, dia adalah everlasting father. Dalam bahasa ini, Yung Heng Te Tien Fu Ai. Atau the father's love. Dia membawa cintanya yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu dan saya. Sebagai orang yang mempunyai rasa berterima kasih. Lalu apa yang kita lakukan? Setelah ini hari kita Natalan. Nanti sebentar kita pulang ke rumah kita masing-masing. Semua yang kita lihat tetap sama dan tidak berubah. Rumah sama, mobil sama, mungkin macet sama, ketemu yang tidak menyenangkan sama, di kantor pun demikian. Problem tetap problem, tidak tiba-tiba setelah Natal selesai semuanya. Lalu berikutnya nak. Following Jesus isn't easy road. Untuk ikut Tuhan bukan jalan yang gampang kok. Bukan jalan tol istilahnya, kalau boleh dipakai itu. Mulus terus. Seperti sekarang orang bilang, woi dari Jakarta ke Surabaya enak naik tol. Ya, jalan lurus terus enak gitu. Oke. But it's the only road worth following. Nah ini pilihan nih. Jalannya only one. Hanya satu. Kita mau ambil jalan yang telah ditentukan atau kita mau ambil jalan sendiri. Mungkin bahasanya barangkali potong jalan. Ambil jalan tikus kalau di Jakarta katanya. Supaya cepat sampai. Saya gak ngerti Bapak Ibu. Kita masing-masing. Sebaiknya sih kalau menurut saya. Natal ini
mengubah kita. Karena mau tunggu berapa Natal lagi, saya sering mengatakan ini. Mau tunggu berapa Natal lagi, baru kita berubah. Kalau sampai itu terjadi, maka saya bertanya lagi. Apa kita sampai untuk Natal tahun besok? Karena ada saja yang kemarin, ini hari Natalan kita, kemarin beliau telah berpulang. Ada saja. Nah kalau ini hari kita masih dikasih waktu, dikasih kesehatan, datang bersama dengan baik sendiri maupun bersama dengan keluarga. Bukankah itu tanda cintanya yang luar biasa? Amin. Cintanya jangan dikonotasikan hanya soal berkat terus. No. Otak saya sekarang berpikir, mau menyuruh tangan saya yang kiri untuk diangkat ke atas. Yang terangkat tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Apa ini bukan kemurahan Tuhan? Kelihatannya biasa loh. Ini biasa loh, wajar. Sehat kok. Aku mau angkat tangan kiri lah. Tapi jangan pernah lupa, ada orang yang ingin mengangkat tangan, tidak bisa mengangkat tangan. Dia mau tangan kirinya naik. Tapi tidak bisa. Kalau ini hari kita masih mampu, kembali lagi tadi kata-kata. Bukankah itu cintanya yang luar biasa buat kita? Bapak Ibu, hello, I love you, but Jesus love you more. Ucap syukur untuk setiap apapun juga. Kau bisa bawa kendaraan ke sini, itu pun kemurahan Tuhan. Naik apa saja. Terus nak, I have decided to follow him, not turning back, no turning back. Masih ingat lagu ini? Mengikut Yesus. Gak kerungu, lali toh. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak. Maaf ya Bapak Ibu, dengan segala hormat jangan cepat kesinggung ya. Aku boleh nanya ya, tenenan. Sungguh-sungguh. Karena yang nyanyi lagu ini Sudar Sings. Hasilnya apa? Finish satu keluarga. Tidak mudah untuk ikut Yesus. Kalau sekedar kita menjawab amin, amin. Saya bukan tidak menghargai amin Bapak Ibu. Bukan itu bahasa saya, bukan ke situ. Tapi kalau kita berani menjawab amin berarti itu setuju. Nah setuju tinggal kita jalankan. Karena ada firman yang mengatakan, di Yakobus juga mengatakan. Kalau kita hanya jadi pendengar saja dan bukan jadi pelaku firman, maka no use. Berikutnya nak. Sampai di mana kita betul-betul menyadari Bapa Sorgawi mengutus putranya yang tunggal untuk kita. Itu kembali kepada Bapak, Ibu dan saya juga. Terus terang dulu saya hanya menghadiri Natal. Dan saya senang karena ekstra di dekor. Ya. Pengurus juga bajunya ekstra. Wah, keren-keren gitu. Ya. Dan kadang-kadang juga ada gereja yang mengadakan door prize. Yang saya kejar door prize-nya. Saya percaya Bapak Ibu tidak seperti saya kan? Enggak. Itulah kebodohan saya. Jangan ditiru. Yang jelek-jelek jangan ditiru. Karena belakangan baru saya sadari. Setelah umur 50 tahun lebih, baru sadar kalau begitu gak ada gunanya. Saya sadar ketika saya di bypass
jantung 94. Dokter mengatakan ketika saya tanya kira-kira berapa lama dok bisa ya bertahan lah kira-kira gitu. Dijawab 8 sampai paling lama 10. 94 Pak. Bu. Sekarang 2023. Mau masuk 2024. Berarti sudah hampir 30 tahun. Bukan karena saya, Pak Hari makanya diatur. Pak Hari diet. Pak Hari kan hamba Tuhan. No. Semua kena kemurahannya. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin hari Senin saya dari Batam, Selasa Tanjung Pinang, Rabu saya kembali ke Jakarta, karena Kamis harus ke sini 2 malam. Jumat, Sabtu, puji Tuhan, Tuhan kasih saya istirahat Jumat, Sabtu. Kemarin saya ke IGD, rasanya udah gak tahan. Lupa umur udah 80 lebih, pikir-pikir baru 40-an gitu. Gak taunya ya, lupa umur lah. Ya puji Tuhan lah, ini hari bisa ketemu lagi kita. Ya lalu teruskan lagi ya. Bagaimana hidup kita sekarang? Nah ini, apa sudah beda dengan orang dunia atau masih sama? Orang dunia mungkin teman-teman kita, mungkin juga keluarga kita. Atau mungkin juga yang kita tidak kenal kok. Sebagai anak Tuhan, mau tidak mau kita harus beda. Karena nanti ada firman yang mengatakan antara domba dengan kambing itu akan dipisahkan Tuhan. Antara ranting dan daun itu juga dipisahkan. Apa buah itu dipisahkan. Nah kita bagaimana? Kita hanya senang kadang-kadang saya lihat ya, maaf saya percaya dan ini gak ada. Senang bahkan memberikan pengumuman sama kita seolah-olah dia lebih rohani. Saya ini tahun saya sudah Natalan 10 kali. Saya hanya kembali bertanya aja. So what? Apakah kau Natalan 10 kali lalu kau masuk surga? Saya gak bilang tidak ya, tidak berani ya. Karena siapa saya? Cuma saya tanya aja. Kalau kita hanya hadir, no use. Jadikan ini hari titik tolak di mana kita suka tidak suka, cocok tidak cocok, pas tidak pas. Kita kembali ke jalan Tuhan yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Karena firman mengingatkan kita selalu, jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu, kepikiranku bukan kepikiranmu. Kenapa kita tidak sinkronkan, satukan jalannya dengan jalan Tuhan? Ada satu lagu barat, saya hanya nyanyi sedikit ya. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line now. Lagunya 3 baris panjangnya. Yesus ada di garis yang telah dia tentukan. Yang harus dia jalani. Untuk memberikan apa? Tadi tuh judulnya tuh. Everlasting. Kehidupan yang kekal. Bukan sekedar hidup. Kita akan mati semuanya. Tapi jangan lupa. Mau mati sekali atau mau mati 2 kali. Nah kalau mati sekali memang kita semua pasti. Nah setelah kita berhadapan dengan Yesus. Nah barulah saya pernah mengutip satu lagu pop Mandarin. Saya percaya ada yang pernah dengar lagunya. Ni suo guo 2天来看我 一等就是1年多. Gak ngerti ya wis.
三百六十五个日子不好过，你心里根本没有我。Ayo, sopo sing iso. Depannya sih, depannya saya lupa ya. Tapi bait yang kedua, ujungnya adalah apa? 我看你今天这么说. Artinya, aku mau lihat engkau. Engkau janji sama aku mau kembali kepadaku dalam 1-2 hari. Ternyata aku tunggu-tunggu sampai ini hari, engkau tidak pernah muncul. Sekarang setelah kau muncul, kau mau ngomong apa? Kau sudah ingkar janji. Istilah lagu itu begitu bunyinya. Untuk nyanyi, aku percaya Tuhanku ajaib, gampang. Nggak susah, tinggal dihafalin aja. Tapi kalau tidak keluar dari hati, no use. Ya, ayo deh terus. Yuk. Sayang kesadaran yang ada pada kita sering menurut kehendak kita bukan online dengan Tuhan. Tapi saya percaya jemaat ini pagi semua mau online ataupun on track lah istilahnya dah. Ya terserah dengan Yesus. Amin. Kau na amin tuh. Ya wes lah ya. Terserah masing-masing lah. Dipaksa gak ada guna kok. Karena iman masing-masing. Iya. Mari Bapak Ibu. Apa gunanya keras? Iya, apa gunanya keras? Tadi malam saya menerima telepon dari teman di Jakarta. Dia minta maaf. Ini jangan salah ngerti. Dia minta maaf karena dia mengucapkan selamat sama saya sudah terlambat sekali. Saya bilang rapopo, nggak soal kok itu mah. Terus dia bilang katanya, dia berapa waktu yang lalu sedang mau betulkan sesuatu di atas, dia turun dia lompat. Dia juga sama dengan saya, lupa umur. Begitu lompat kakinya retak saudara kasih. Sampai kemarin katanya dia di kursi roda. Dan belum bisa menapak seperti saya begini, belum bisa. Tetap pakai tongkat. Nah sebetulnya ini bahasa sudah ada peribahasa atau filsafah. Bahasa Tionghoa sudah ada. Tiao xia lai dongi, zhou qi lai henan. Arti harafiahnya melompat mudah. Tapi setelah melompat tidak mudah, sukar. Kenapa? Karena bisa saja seperti teman saya tadi itu, retak. Akhirnya gak bisa jalan. Minimal lecet. Nah, untuk kita bicara amin. Yes, Jesus, I love you. Immanuel. Allah dahsyat. Gak susah. Yang susah tuh melakukan itu, yang kita katakan semua itu. Ketika kita menghadapi problem hidup ini. Setiap tahun saya selalu ketemu dengan teman-teman pengusaha. Mereka selalu mengeluh. Wah tahun kemarin ini sih, aduh sepi. Tapi toh lewat juga. Apalagi tempoh hari pandemi. Pada ngomong, Pak Hari, omset saya turun 50% loh Pak Hari. Terus saya tanya, wajahmu piye? Apakah cemberut, pusing menyelesaikan persoalanmu? Tidak juga. Sampai saya bilang ya, you masih ada 50%. Ucap syukur. Kita hamba Tuhan kan gereja tutup semua, tinggal online. Baru dia diem. Memangnya situ aja yang susah. Situ aja yang mengalami problem. Mari, jadi orang tuh jangan selalu lihat atas, lihat bawah. Kalau kita merasa susah, kita merasa kita sedang ada persoalan yang rumit atau apapun bahasanya lah. Masih banyak orang yang lebih daripada kita.
Dan mereka banyakkan walaupun hidup di tengah-tengah kesulitan itu, they still can smile. Mereka masih bisa terima kasih. Walaupun tidak kepada Tuhan, mungkin dalam hati mungkin kepada Tuhan saya nggak tahu. Tapi dari foto-foto yang saya lihat, mereka tuh luar biasa. Nah, tiba-tiba saya juga teringat lagi nih. Ada satu charity, charity apa sih bahasa Indonesia ya? Pak, charity. Amal ya, terima kasih. Hilang. Ada hari amal ya. Panitia seperti ini persis nih. Panitia duduk di belakang sini, berdiri di belakang ini. Lalu yang mau kasih amal boleh maju ke depan dan mereka terima. Tahu yang maju siapa? Bukan yang pakai jas, bukan yang turun dari mobil mewah, bukan. Saya tidak menyinggung soal itu, cuma memberikan contoh. Yang datang ada seorang anak kecil, anak ya sekitar mungkin 15-20 lah kira-kira gitu. Cacat, dia tidak bisa berdiri. Dia hanya dengan dua tangannya sambil maju terus untuk maju. Para penerima donor ini mulai berdiri. Dalam hati mereka, ini mau ngapain sih? Atau taruh kata dia mau bantu donor lah. Piro sih, wong cacat kok. Dudu wong sugih. Tapi dia ke depan bukan mau minta bantuan. Dia malah memberikan bantuan sekemampuan dia. Itu tidak pernah saya lupakan tuh gambar itu tuh. Kita kadang-kadang selalu gak cukup terus. Kurang terus. Karena keinginan kita banyak. Kita kurang selalu minta sama Tuhan. Kita minta yang terbaik dari Tuhan. Tidak salah. Cuman apakah kita pernah mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan? Saya tidak bicara soal uang. Itu bisa kita punya tindakan, bisa kita bantu orang. Entah mungkin orang itu jalannya susah, ya kita bantu pegang saja sampai ke bangku. Itu sudah luar biasa kok. Karena firman di Lukas juga mengingatkan, kalau kita memberikan kepada yang kecil, nih orang yang kecil bukan ke orang yang kecil, tapi orang yang lebih ekonominya lebih kurang dari kita, maka itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Jadi tolong orang, bantu orang, tidak perlu tunggu kaya dulu. Apa yang kita bisa kita kasih saja. Minimal mendoakan. Tapi tolong keluar dari hati, bukan sekedar rutinitas. Teruskan. Masih ingat ini Matius 13? Saya percaya semua masih ingat lah. Tuh gambarnya gak ada tuh. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Waneh iki wong. Dapat harta bukan jadi pakai, bukan dijual. Dipendemen deh. Coba pakai logika kita manusia yang sederhana deh. Apa enggak salah tuh? Saya sering tanya sama jemaat. Kalau Anda waktu pulang entah di mana saja, entah di gereja, entah di luar, saya nggak tahu kemana, di mana saja, di dekat mall, ya. Tiba-tiba lihat ada dompet jatuh, terus gak ada yang ngambil, pas di depan saudara lagi. Diambil apa dipulangin? Mau dipulangin ke siapa nggak tahu, mungkin nggak ada KTP-nya barangkali ya, oke? Mau dipulangin kemana? Biasanya sih sebagian besar, haleluya Tuhan. Terima kasih engkau tahu kebutuhanku. Untung di sini nggak ada yang begitu. Amin. Jangan. Orang tua ini hanya mengatakan jangan. Bukan hak kita. Bukan bahasanya bukan rezeki kita. Ya. Nanti kau lihat. Yang di depanmu nggak seberapa. Pasti ada batasnya. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada engkau hidup yang kekal, itu bukan hanya soal uang.
soal kecukupan dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan, ya, macam-macam semuanya. Itu lebih daripada dompet yang ada di depan kita ini. Maka nggak ada alasan apa Natal, acara Natal begini. Terus wajah kita masih wajah ambulan. Tahu wajah ambulan? Ada yang pernah naik ambulan? Wah, belum pernah ya, nggak ada ya. Jangan ya, nggak perlu. Tapi saya percaya di ambulan tidak ada yang senyum loh. Tidak ada yang, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki ambulan dengan hati bersyukur. Gak ada. Semua pasti wajahnya susah. Entah karena keluarganya sakit atau dia pribadinya yang sakit. Sekarang Yesus datang mengetuk hati Bapak, Ibu, anak-anakku semua dan saya juga pribadi. When you gonna change? Kapan kalian mau berubah? Hari, nama saya kan Hari ya. Har, kapan kamu mau berubah? Ngomong lu gampang di mimbar. Suruh orang berubah. Kamu sendiri berubah enggak? Kan firman pedang bermata dua. Kisah ini luar biasa. Kenapa dia pendam? Kan dia tahu itu berharganya luar biasa. Minimal secara logika biasa lah ya. Dia takut diambil orang. Karena gak ada yang dapat seperti yang dia dapat. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh milik. Ini apalagi nih. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu dibeli ladang itu. Kan dia tahu yang dia dapat itu, yang dia simpan dalam itu jauh lebih nilainya dibandingkan dengan apa yang dia ada. Ini pagi saya tidak mengajarkan mari kita pulang besok kita jual rumah kita jual mobil kita jual berlian kita hidup miskin-miskin saja. Bukan itu bahasa saya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Di mana Yesus sudah mengetuk pintu hati kita izinkan dia masuk dalam hidup kita. Lihat, luar biasa dibandingkan dengan apa yang kita punya saat ini. Saya pernah ngerasain ini. Dulu saya bangga kalau ada mobil baru. Saya pasti minta duluan. Saya gak mau besok-besokan. Apalagi inden gak mau. Tapi ternyata setelah mobil itu saya dapat. Toh biasa-biasa saja. Gak ada istimewanya. Malah kalau mobil yang bermerek mahal. Hanya untuk sombong-sombongan kok. Supaya orang-orang lihat aku nih. Tuh mobilku apik loh. Apalagi kalau apa tuh knalpotnya suaranya kenceng kan. Wow. Supaya orang nengok gitu. Itu kebodohan. Tapi orang ini tahu. Itu gak ada apa-apanya. Saya juga baru sayangnya. Setelah tahu. Sudah tua baru tahu. Kalau saudara ada yang ngerti bahasa lagu Mandarin Pop. Ada satu lagu. Ketika aku baru belajar bijaksana. Aku sudah tua. Ketika aku baru tahu harus ngalah sama orang. Aku sudah tua. Karena lagu itu saya tiba-tiba teringat. Apakah semua akan setua saya? Hello? Maaf, apakah Anda akan sampai seperti saya? Bukan saya sombong. Karena kita gak tahu hidup kita kok. Apalagi kalau sembarangan, seenak-enak kita. Dan tidak dalam Tuhan, apakah kita akan panjang? Kita gak tahu besok loh.
Jadi masih ada ini hari. Firman juga mengingatkan, jika masih ada hari ini, ucap syukur. Jangan terus lihat ke belakang. Lihatlah ke depan. Dengan mata tertuju hanya kepada Yesus. Jangan lihat hidup dalam problem terus. Itu sudah lewat. Orang yang bisa sukses. Orang yang bisa maju dalam segala bidang. Mau rohani kek, mau sekuler kek, segala macam. Adalah orang yang melihat ke depan. Dan di depan ini, kalau yang tidak mau mengikuti, maka akan lebih sukar buat dia. Ya. Karena perubahan AI cepat sekali. Tadi saya ngobrol-ngobrol dikit. Bapak-bapak sudah berapa banyak yang naik kereta cepat Jakarta-Bandung? Berapa orang kira-kira? Gak apa-apa kok, cuma tanya aja kok. Kalau sudah oke. Katanya sih, saya sih belum naik. Katanya 350 km per jam. Oke. Tapi di China sekarang, yang terbaru, maglev, tidak nempel ke rel, 600 km per jam. Bayangkan Jakarta Surabaya berapa lama? Kan sekitar 1000 ya Jakarta Surabaya. Kalau nggak salah 1000 lebih dikit ya. Berapa lama Jakarta Surabaya? Sebentar sampai. Itu kemajuan. Cepat sekali. Kita mau kalau ada handphone baru kita beli. Tapi kadang-kadang kita pakai cuma paling banyak 20%. Paling untuk WA, WhatsApp. Sama halo. Plus gosip, hoax. Itu aja. Yang lain kita gak pakai kok. Kita tidak menghargai sesuatu yang sebetulnya mahal dan luar biasa yang tidak semua orang dapat. Karena maaf, kehidupan yang kekal itu dicari oleh semua orang dari berbagai macam kalangan. Bahkan mereka semua berusaha dengan kekuatan mereka pribadi, dengan keuangan mereka pribadi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka tidak sedikit kan dia sumbang ibadah A atau ibadah B, ibadah C. Dia bangun. Tujuannya apa? Agar dapat sesuatu balikan untuk dirinya. Nah, kita yang dikasih free dari Tuhan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Lalu sini dikatakan apa lagi? Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Oke. Kita dapat mutiara di atas mutiara. Mutiara Kohinoor yang dipakai oleh Elizabeth itu belum seberapa. Dibandingkan dengan mutiara yang kita dapat, yaitu Yesus. Ada amin Pak, Bu. Nggak maksa ya, nggak maksa. Nggak. Terima kasih. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Biarlah tepuk tangannya untuk Yesus, bukan untuk saya. Saya nggak ada apa-apanya kok. Saya hanya ini pagi mengingatkan. Dengan susah payah panitia memikirkan bagaimana membuat sesuatu yang indah untuk kita. Lalu apa yang kita berikan? Itu aja bahasanya kok. Teruskan lagi nak. Sekarang apa yang kita anggap lebih berharga dari keselamatan yang kekal? Terserah Bapak Ibu. Karena ada yang mungkin berpikir, wah mobilku kan mahal gitu. Atau perusahaanku. Kalau engkau melebihi semua itu, melebihkan bahasa lebih tepatnya. Melebihkan semua itu daripada Yesus. Jangan pernah lupa, kita akan rugi besar. Saya sebagai bekas pengusaha dulu, saya punya pikiran pribadi. Ketika orang tanya,
Direktur perusahaanmu siapa? Kamu ya? Saya bilang bukan, Yesus. Yesus gak ketok loh. Tapi biarlah dia yang memimpin perusahaan kita. Supaya kita dapat hikmat, sehingga kita bisa mengelola perusahaan kita dengan baik dan berhasil. Karena kita bersama dengan Tuhan. Ternyata banyak persoalan yang saya hadapi. Tapi semua tetap bisa lewat. Bukan karena saya hebat. Bukan karena saya ahli. No. Saya hanya orang biasa. Tapi benar-benar karena pertolongan Tuhan. Sayangnya, taunya setelah umur di atas 50. Sebelumnya mah, sing hebat aku. Iki. Sing pinter, iki. Sing jenius, iki. Nggak ada Yesus. Betapa bodohnya saya. Tolong, jangan. Teruskan nak. Kata-kata yang menakutkan, apakah itu kata-kata yang menakutkan? Kita lihat. Sampai di mana kita mengerti dan menghargai pengorbanannya untuk kita semua. Kata-kata yang menakutkan apa sih kira-kira, ada yang tahu gak sih? Bantu saya dong biar cepat. Tidak semua orang yang berseru Tuhan Tuhan, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, mau dikeluarkan boleh nak? Sorry nak, biar semua lebih jelas lah. Thank you, sedikit lagi ya. Sudah lapar? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terlalu banyak sekarang orang. Tuhan, 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 Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan ini bacanya gampang sekali. Melakukannya wangel tenan. Gak tahu Bapak Ibu pikirannya bagaimana, saya gak tahu. Buat saya sih bahasanya wangel. Bukan segera angel. Teruskan lagi. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Iki pendeta semua loh. Hamba-hamba Tuhan semua loh. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Waduh, menuntut Tuhan, Eka sudah berjasa sama Yeya. Jok lali loh. Kau no aku deh gak waras tuh. Waduh. Ya, mana dia? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gak enak ayat ini. Saya gak tahu bagaimana pikiran Bapak Ibu. Buat saya jujur, saya anggap gak enak. Sudah kerja capek-capek, melayani capek-capek, Tuhan bilang, gue gak kenal lo. Kita merasa sudah berjasa, sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi tetap Tuhan bilang, no. Masih ada Tuhan lain dalam dirimu. Yang tahu engkau. Entah itu berupa hartamu, entah itu berupa anak, bisa juga. Dan macam-macam. Mari teruskan. Singers kembali, terima kasih musik. Sudah berapa Natal kita lalui, tapi tetap kita masih memegang erat-erat dosa. Tolong, yang tahu dosa ini Bapak Ibu pribadi masing-masing. Kita tahu kekurangan kita di mana, kita masing-masing. Tapi marilah. Dari seorang yang ya umurnya lebih daripada Bapak Ibu barangkali. Saya tidak tahu apakah sini ada lebih tua dari saya nggak tahu. Dari hati saya yang paling dalam, saya telah mempersiapkan minimal 4 khotbah untuk Natal ini. Tapi akhirnya saya pilih ini. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin adalah pesan Tuhan untuk kita semuanya. Apa gunanya keras?
Apa gunanya kita terus di dalam kesenangan yang kita rasa ini baru hidup. Hidup sebenarnya adalah bersama dengan Tuhan. Kita cuma numpang lewat. 人生只是路边的过客, itu bahasa Mandarinnya. Itu cuma tamu numpang lewat. Paling pulang sehelai baju, kalau laki-laki tambahin jas lah sedikit. Enggak lebih. Datang enggak bawa apa-apa, pulang enggak bawa apa-apa. Kalau kita keberkatan, apa salahnya mengingat kepada yang berkekurangan? Terserah. Siapa saja kok. Yang Kamis kemarin lagu apa ya? Yang terakhir? Ya. Lupa. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Kita ulang dari awal. Mari kita semua, jangan kau simpen suaramu. Dia tidak perlu penyanyi yang suaranya bagus. Yang penting keluar dari hati. Kau berikan Yesus, rasakan, ucapkan terima kasih-Mu dengan pujian ini. Agar kita pulang bisa berubah. Jadi online with Jesus. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan. Yang mau angkat tangan boleh, yang tidak juga gak apa-apa. Terserah kalian semuanya. Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari kita kasih jemaat yang nyanyi. Kita diam aja. Silakan Bapak Ibu dari awal. Kita masih bisa bersuara, bisa bicara kemurahan Tuhan. Pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Amin. 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 Bersama kita, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah.
Bapak Ibu, ambil waktu sedikit pribadi, lepas pribadi. Dia sedang mengetuk hatimu. Tinggal kita mau buka atau tidak. Kalau kita tahu yang datang adalah orang penting, saya percaya kita akan segera membuka pintu, mempersilahkan dia masuk. Kita tidak akan membiarkan dia diam di depan, entah kepanasan, entah kehujanan. Dia tidak minta banyak dari kita, karena kita adalah ciptaannya dan dia sayang kita. Mari Bapak Ibu, 2023 segera akan berlalu. Kita akan masuk 2024. Jangan bawa-bawa yang lama. Karena kantong lama tidak mungkin diisi dengan anggur baru. Segala pikiran lama, segala kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, dendam, kebencian dan macam-macam semuanya. Tinggalkan itu semuanya. Biarlah berlalu dengan 2023. Dan kita masuk 2024 dengan mata tertuju pada Yesus. Kita hadapi semuanya. Seberapa sukar pun, seberapa sulit pun. Nanti kita lihat hidup kita akan berubah. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada pagi hari ini bersama dengan teman-teman di Nginden. Berkati semua yang berdoa, baik untuk pribadinya maupun untuk keluarganya, untuk temannya, siapa saja. Karena Engkau adalah jawaban Tuhan. Maka kau percaya Engkau akan menjawab mereka. Engkau tidak akan memakai ayat tadi yang sangat boleh dikatakan kalau buat orang yang sadar ada sangat menakutkan. Karena tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi hari ini. Berkati Bethany, berkati Bapak Gembala dan keluarga. Berkati semua diaken-diaken, pemusik, anak-anakku, singers, choir, dan lain sebagainya. Multimedia, sound system dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, we give thanks unto you, Lord Jesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita sekali lagi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita diberikan kesempatan untuk memberi, kita tundukkan kepala bersama-sama dan bersatu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyempurnakan semuanya. Kami boleh merenungkannya dan kami boleh melakukannya dengan kemampuan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan tambahkan hikmat dan pengurapan lebih dan lebih lagi supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan siang hari ini setiap kami di tempat ini kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami tetap mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu menyerahkan putra putrinya untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kami mau mengingatkan untuk ibadah yang 1:30 ditiadakan. Sekali lagi, ibadah yang 1:30 ditiadakan dan akan digabung untuk ibadah perayaan Natal sekota nanti sore jam 5. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Dia segala puji
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. 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 Oh, haleluya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kami mengingatkan untuk besok di tanggal 25 di tempat ini ditiadakan ibadah. Jadi tidak ada ibadah ya Bapak Ibu Saudaraku, karena untuk persiapan Natal Negara di tanggal 27, Natal Nasional. Demikian pengumuman, Tuhan memberkati.